Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, coba tangannya diajukan gini, gerakkan jempolnya. Oke, sehat. Kecuali yang sedang nyopir ya, gini-gini, sehat. Nah, itu sehat. Bisa begini, sehat. Bisa begini, sehat. Tengok kanan, tengok kiri, sehat. Alhamdulillah. Bangun tidur itu yang dicek. Kalau bisa berarti alhamdulillah sekali. Dan harusnya Bapak Ibu kita bilang alhamdulillah itu bukan hanya karena ada acara seperti ini. Puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Harusnya every time. Saya pernah 3 bulan tidak bisa kedip. Yang mata kanan saya ini separuh, sewajah saya separuhnya mati semua. Jadi mulut saya merot ke kiri. Sadarnya itu karena setengah jam saya kerja di depan komputer, keluar air mata. Saya lap, keluar lagi. Saya lap, keluar lagi. Akhirnya saya penasaran, saya masuk toilet ngaca. Udah gak bisa kedip yang kanan. Berarti sudah bermenit-menit yang kanan melotot aja gini. Lama nyembuhinya 3 bulan. Ke dokter saya divonis menderita Hashimoto syndrome atau Bell's palsy nama populernya. Ya, karena ada jerawat di sini saya pites gitu karena gatal. Di situ itu nerve inflammation, saraf saya terbakar lalu lumpuh. Nah, salah satu obatnya adalah saya harus dikasih eyes lubrication, oli khusus buat mata. Tiap 10 menit saya harus tetes ini. Tiap 10 menit harus tetes. Kalau enggak bola mata kita kering. Jadi Bapak Ibu, kita berkedip itu fungsinya untuk membasahi bola mata. Ayo, tiap berapa detik sampai kedip? 4 detik tuh, tentara cepat sekali jawabnya. Benar Pak Wahyu? Satu madhab ini anggap sama-sama angkatan laut. Kira-kira 4 detik sekali kita harus kedip. Nah, padahal kedip itu kalau bagi orang yang beragama itu la haula wala quwata illa billah. Kedip aja itu kekuatan pemberian Allah. Nah kan berarti harusnya tiap kedip bilang alhamdulillah. Belum jantung duk 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 alhamdulillah 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 alhamdulillah. Mungkin itu sebabnya malaikat itu tugasnya zikir terus karena nggak ada kerjaan lain. Ya memang harus terima kasih. Ya. Itu ya. Alhamdulillah kita sehat semua pagi ini. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita menjadi umat yang beriman, percaya kepada Allah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kajian kita judulnya Mengapa Harus Beragama Islam. Ini salah satu judul buku ke-6 saya yang sedang saya tulis. Ini buku pertama, Hidup Makmur dan Bermakna, ada di situ, silahkan baca. Ada 5. Ini yang ke-6 judulnya Islam Agamamu. Pengennya saya tulis dalam bahasa Inggris. Islam Your Religion, is your religion. You-nya itu siapa? Semuanya. Ya, itu dari surat Al-Imran ya, yang Inna dinallahi indallahi al-Islam. Satu lagi Allah ridho bahwa Islam menjadi warudhitukumullah Islam Madinah. Allah ridho bahwa Islam adalah agama. Belum selesai, udah setahun ngetik mandek lagi. Sering muncul pikiran apa pantas saya nulis buku seperti ini, mandeknya lama. Gitu, mandeknya lama. Nah, itu kalau kita mau menjawab pertanyaan tadi, kita harus mulai apa perlu beragama tadi. Judulnya perlu. Contohnya singkat yang tadi itu, anak yang dibesarkan di hewan tadi. Nggak bisa. Gitu kalau dia biasa hidup dengan kelompok kera, itu mengambil pisang orang, ngambil buah orang lain ambil, itu udah biasa. Karena itu hukumnya di kelompok kera mereka. Yang kuat ngambil mengalahkan yang lemah. Jadi kalau kita serius mau mencari agama, kita mulai dari melihat alam sekitarnya ini. Kita mulai dari sebuah cerita. Saya waktu SMP saya dulu membaca buku judulnya Mencari Tuhan. Ini kisah sekaligus menunjukkan bahwa kalau kita nanti tidak dapat bocoran informasi dari Tuhan, kita itu tidak bisa mencari Tuhan. Gak ketemu juntrungnya itu siapa, mungkin hanya ketemu sifat-sifatnya aja. Nah di buku itu dikisahkan ada seorang pemuda mendatangi seorang ahli agama. Saya gak percaya ada Tuhan. Ayo Pak, jelaskan bahwa Tuhan ada.
Si tokohnya menjelaskan, dia nggak puas, datang lagi ke tokoh yang lain nggak puas, datang lagi ke tokoh yang lain, dia datangin berpuluh-puluh, menurut dia guru ahli, tapi nggak bisa menjelaskan bahwa Tuhan ada. Tuntutan dia adalah bisa dilihat dengan fisik, bisa dirasakan dengan indera. Saya baru percaya kalau gitu. Sampai suatu saat dia ketemu seorang ulama, kemudian menanyakan hal yang sama, buktikan kepada saya bahwa Tuhan itu ada. Si ulama itu cuman ngasih selembar kertas, ya anggap aja seperti ini gitu, terus dikasih ke anak itu, hei Tul, sini. Kamu percaya nggak kalau ini saya lipat sekali ya, 2 kali, 3 kali, kalau ini saya lipat 40 kali, ini nanti tebelnya melebihi jalan sini sampai bulan. Si anak itu cepat sekali jawabnya, nggak percaya katanya. Nah sudah, kamu masuk kamar situ, gembok jegrek, suruh ngitung, ya, disuruh ngitung. Sehari 2 hari nggak keluar. Bapak tahu kalau dilipat 2 kali kan berarti jadi 2 lembar ya? Sekali, dilipat sekali nih, set jadi 2 lembar. Kalau 2 kali 4, berarti 2/2 ya? Yang tadi 2/1. Kalau nggak dilipat 2/0. Kalau dilipat 3 kali 8 Pak. 2/3 kan? Plus sekali lagi 4 kali. Yes, begitulah. 2/1, 2/2, 2/3. Lah kalau dilipatnya 40 kali, berarti 2/40 lembar. Ya kan? Lembar. Itu tadi saya udah ngitung itu. Ketemunya adalah kalau nolnya 4 kali itu berapa? 12 ya nolnya. Iya. 3 nolnya 1, 2, 3, 4 kali. Itu bacanya triliun apa miliar? Triliun ya. 1099511627776 lembar. Itu yang bikin lama dia di dalam hitung itu. Nah kan, kamu baru saya kasih tahu 2/40 aja jawabannya langsung bilang nggak percaya bahwa tebalnya akan sampai melewati jarak bumi bulan. Jarak bumi bulan itu 385.000 kilometer. 384,5 sih, ribu kilometer. Nah ini tadi 1 triliun lembar. Nah gimana caranya biar tahu bahwa 1 triliun lembar itu jaraknya berapa? Ayo Pak Tengku. Jangan 1 kilo deh. Dalam 1 senti ada berapa lembar kertas? Ayo pakai buku ini dengan cepat. 1 senti. Berapa lembar? 100 ya? Ya kurang lebih 100. Cara paling gampang buka halaman 1. Iya kan? Kalau disuruh buka halaman 1, ukur kira-kira 1 senti, buka yang terakhir kan, halaman 200, selesai. 200 halaman berarti 100 lembar. Kurang lebih 100 lembar. Berarti kalau 1 triliun lembar dibagi 100 kan, sekian miliar lembar. Nah 1 lembarnya kali 1 senti. Lewat Pak, mondar-mandir 10 kali bumi bulan. Hanya saja proses melipatnya nggak bisa dilakukan kalau udah tebel. Kalau nanti sudah setebel ini kan nggak bisa dilipat, diganti dengan menumpuk. Dilipat sekali berarti sama dengan jajarin 2 buku kan, gitu. Nanti kalau tebelnya udah sekilo, masa mau dilipat? Sama dengan menumpuk 2 kilo, sekilo dengan 2 kilo kertas. Kalau jaraknya udah 10 kilo, nggak mungkin ditekuk gitu. Tapi di akal aja bisa ditekuknya. Kalau jaraknya udah 10 kilo, menjadi 20 kilo sama dengan numpuk. Begitu Pak. Jadi 1 miliar jadi 2 miliar, 2 miliar jadi 4 miliar, dan seterusnya sampai 1 triliun. Nah itu contoh keterbatasan akal, bahwa kalau disodori pertanyaan seperti itu, jawaban pertanyaan si pencari Tuhan tadi nggak mungkin dilipat 40 kali ngelewatin jarak bumi bulan. Pak Kiainya bilang, kamu hitung sana. Setelah berapa hari dia keluar gimana? Iya Pak, ternyata tebal sekali katanya.
1 triliun. Oke, itu keterbatasan akal. Yang kedua, di Australia dulu ada teman saya ateis, dia bilang, we are the master of our own body, katanya. Kita ini adalah tuan atas diri kita sendiri. Tanda bahwa ini milik saya apa, Pak? Bahwa ini milik saya, bukan milik Bapak. Dibeli oleh Tanda bahwa ini milik saya apa, Mas Baban? Bukan milik Mas Baban. Saya yang pegang suka-suka saya, mau saya portel, mau saya matiin, itu milik saya. Kalau milik Bapak nggak mungkin saya portel, marah nanti dia. Jadi tanda ini milik saya, bisa saya pites, saya hancurin segala macam. Nah, tanda bahwa badan ini milik Anda apa? Badan Anda milik Anda. Kalau Anda yakin bahwa badan ini milik Anda, apa tandanya? Ya harusnya Anda 100% bisa mengontrol badan Anda. You are the master of your own body. Harusnya. Iya, saya bisa. Coba kedip, bisa. Coba gerak-gerak, bisa. Saya bilang, coba stop kukumu biar nggak tumbuh. Mandek dia. Menghemat, nail cutter seminggu sekali, ceklek. Ayo stop. Nggak bisa. panjang. Stop rambutmu supaya nggak panjang. Atau panjangkan itu yang alisnya itu. Kenapa yang di sini memandek segini aja? Kenapa yang ini manjang terus? Ayo. Is that your body? Is that your own hair? Rambutmu sendiri? Iya, nempel di badanmu, tapi badanmu ini bukan milik lo, saya bilang. Ada orang lain yang ngatur. Ada orang lain betul-betul beyond our control. Ini kan bisa gerak, mandek, gerak, mandek. Coba yang jantung. Nggak bisa, sampai teriak-teriak sampai berapa kali dia berdegup terus. Nggak bisa. Di luar kendali kita. Nah, itu antara lain ciri-ciri bahwa kita sebetulnya di bawah kekuasaan orang lain. Gitu. Jadi kalau kita mau nyari agama, kita mulai dengan adanya ciptaan, itu adalah bukti adanya Sang Pencipta. Ateis itu sebetulnya berarti hanya menyangkal keberadaan Tuhan. Menyangkal, menganggap nggak ada. Kayak saya misalnya, Jokowi presiden bukan. Tapi faktanya dia presiden. Bukan, nggak ada. Tapi faktanya dia presiden. Kalau ada profesor mau lulus, tanda tangannya dia. Mau nggak suka 1000 kali, itu tanda tangan ada di situ. SK profesornya. De facto, de jure dia presiden. Nah, ateis itu seperti itu. Menganggap Pak Jokowi tidak ada, tapi nyatanya ada. Jadi gitu. Ya baik, gitu ya. Jadi ada pulpen berarti ada yang membuat, ada sajadah berarti ada yang membuat, ada musola ini berarti ada yang membuat. Dulu yang ini yang ukur tiang pancang ini saya dulu pakai benang, tukangnya satu, makanya jadi pateng sengsol gini nggak lurus ya. Ini nonjolnya banyak, situ kecil. Ini kalau diukur nggak senter, Pak. Karena dulu sambil berpanas-panas itu, tukangnya Herman itu, yang bangun rumah itu. Ada, Pak, setiap barang ada yang asal-usul menciptakan. Nah, orang ateis percaya bahwa kita ini ada dengan sendirinya, from dust back to dust katanya. Setelah mati nggak ada urusan katanya. Iya, kalau menurut akal kamu gitu silahkan, tapi kita gambling aja deh. Saya sama orang Hong Kong dulu pernah. Gini aja, kita anggap hidup ini kayak gambling, 50-50. Bisa ada pertanggungjawaban setelah meninggal, bisa tidak, gitu kan? Nah, kamu percaya mana? Tidak ada, oke, saya percaya ada. Nah, misalnya nanti setelah mati, benar-benar nggak ada. For you, oke? Oke, nggak ada pertanggungjawaban kan? For you, oke. For me, oke juga. Nggak ada apa-apa. Nah, kalau setelah mati ternyata ada pertanggungjawaban, gimana kamu? Kamu nggak mungkin balik lagi minta balik ke dunia untuk do something better. Nah, kami sudah siap, nggak minum arak, nggak ini, nggak nyolong, nggak ini, karena yakin bakal ada pertanggungjawaban. Jadi mana yang lebih benar? Sama-sama gambling gitu. Mana yang lebih benar? Your opinion or my opinion? Dia mikir aja gitu. Gitu ya. Jadi setiap ciptaan harus ada penciptanya. Kalau diusut A disebutkan B oleh C oleh D, maka di ujungnya adalah Sang Maha Pencipta. Gitu kan? Sang Maha Pencipta. Supreme being atau prima causa. Gitu. Kalau orang fisikawan, siapa itu yang lumpuh di kursi roda itu? Stephen Hawking. Saya baca salah satu tulisannya, beyond all of these harmonies in the universe, katanya, di balik semua keharmonisan alam semesta ini, there is a great
mathematician. Angel nih bilang Tuhan, susah sekali bilang Tuhan. Dia kesimpulannya hanya sampai ada seorang jagoan matematik, great mathematician. Nah, nggak dapat hidayah. Tapi dia percaya, ini nggak mungkin ini harmoni segini miliaran ya, galaksi kita ini, galaksi Bima Sakti kan, isinya berapa? Kurang lebih 300 miliar Pak. Bintang bukan planet, bintang segede-gede matahari ini. 300 miliar, galaksi Bima Sakti. Terus ada galaksi sebelumnya M51, galaksi sebelahnya lagi apa namanya? Berapa jumlah galaksi? 400 miliar galaksi. Pusing kita nggak bisa tidur. Dan nggak tabrakan, masing-masing ngebut dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Ini matahari kita Pak, ini lagi ngebut ini, dan bumi kita muterin gini setahun sekali. Bareng ini, ada Mars, Pluto, semuanya muterin matahari sambil ininya melesat, kencang. Itu kalau di videokan 3 dimensi keren sekali. Itu kayak menari gitu Pak. 9 planet mengelilingi matahari, mataharinya ngebut bersama 300 miliar planet yang lain. Ngebut Pak. Kok nggak kerasa? Ya, ente sih. Ini kayak kelompok bumi datar. Ada yang meyakinkan saya, ini bumi ini pasti datar. Maksud lu gimana? Lo kalau kita ngapung dikit kan mestinya buminya lewat kita, nggak ke bawah katanya. Kalau bulat katanya. Kalau pas kita di bawah kan harusnya jatuh. Kamu kayak nggak lulus fisika aja. Saya sampai bilang gini, Mas pernah naik bus nggak? Pernah. Pernah lihat lalat terbang di dalam bus? Iya. Nabrak kaca nggak dia? Kan busnya lari kencang sekali, dia mandek ini. Kan harusnya ketinggalannya Pak ya? Kan enggak, dia kebawa gravitasinya. Bus. Nah gitu, jadi sampai mana tadi kok jadi ke situ. Harmoni yang seperti ini, miliaran bintang, masing-masing bintang kan matahari aja 9 planet ini, gimana bintang yang lain, Sirius dan sebagainya. Matahari kita itu diameternya kurang lebih 1 juta kilometer. Ada yang 1 miliar kilometer diameternya ya. Bintang Mucepi itu gede sekali. Bermiliar-miliar, bertriliun-triliun ngebut di luar angkasa nggak tabrakan. Itu pasti ada mengenalinya. Makanya Thomas Hawking bilang, behind all of this harmony, there must be a great mathematician. Mek ngono Pak kesimpulannya Pak, nggak mau bilang must be a great God, Almighty, itu susah. Karena orang, iya, ya mudah-mudahan. Harusnya orang pintar sekali itu kan yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita hanya menggunakan akal, mau mencari Tuhan, bisa ketemu nggak? Ketemu namanya dan sebagainya itu, zatnya. Kalau kamu ketemu zatnya katanya pelajari sifatnya ya. Nanti kita belajar itu, zat, af'al, sifat sama nama. Yang karakter itu adanya di sifat. Ini akal kita itu terbatas sekali, nggak bisa dipakai mencari Tuhan. Minggu lalu udah saya ceritakan, mencari orang tua sendiri aja nggak bisa. Kalau salah seorang di antara kita, atau ambillah kasus anak-anak yatim yang ditinggal di panti asuhan, ya. Waktu kecil diserahkan oleh RT RW ke panti asuhan, setelah umur 20, dia disuruh nyari, coba kamu cari sendiri orang tuamu, bisa ketemu nggak? Kalau tanpa ada catatan bahwa dia dulu lahir di RT, RW, kelurahan, desa dan sebagainya, nggak akan ketemu Pak. Saya harus nyari kemana? Kata orang yang nganter kamu dulu ke sini, kamu itu lahirnya di Surabaya. Pergi dia ke Surabaya. Sampai meninggal nggak akan ketemu orang tuanya. Mencari Tuhan. Nah pertanyaannya, kalau orang tuanya nggak ketemu, apakah boleh disimpulkan bahwa orang tuanya nggak ada? Bahwa dia lahir tanpa orang tua maksudnya? Kan nggak bisa. Ini kan kayak orang ateis itu, karena dia nggak bisa menemukan Tuhannya, terus nggak ada Tuhan. Nggak bisa. Tidak ada itu tidak membuktikan, tidak terlihat atau tidak ketemu itu tidak membuktikan bahwa tidak ada. Ada seorang itu komentator di Facebook bilang Tuhan nggak ada, buktikan bahwa Allah ada, buktikan bahwa
Buktikan bahwa Nabi Muhammad betul-betul terima wahyu. Datangkan saksi orang yang melihat dia terima wahyu. Saya bilang, ya Allah, kamu mendasarkan kepercayaan atas penglihatan. Kamu kayak anak umur 3 tahun, saya bilang. Setelah itu, wah kamu nggak tahu maksud saya. Udahlah, nggak bisa diladenin kayak ginian. Maksud saya, anak umur 3 tahun itu kalau masih punya bayi lihat meja penuh makanan, dia mau ngambil gitu, Pak. Nggak usah dilarang-larang, tutup aja itu barangnya dengan taplak. Brek. Begitu nggak kelihatan, buat si anak itu artinya nggak ada. Dia nggak akan narik-narik lagi. Karena nggak ada, berarti nggak ada. Nggak kelihatan, berarti nggak ada. Nah kalau kita masih seperti itu, baru mau percaya kalau melihat, berarti kita kayak anak kecil. Gitu. Ya, makanya mukjizat Nabi Muhammad itu tidak harus dilihat, tapi didengar dan dibaca, bentuknya Quran. Kalau kisah Nabi Musa membelah lautan, masih percaya? Bagi orang Islam masih percaya, yakin itu, hakul yakin kejadian. Tapi di Jakarta udah banyak yang nggak percaya. Teman saya aja udah yang menerjemahkannya beda. Enggak, itu bukan lautan. Itu maksudnya adalah Nabi Musa bisa memisahkan manusia dari yang beriman dengan yang tidak. Katanya. Itu namanya membelah lautan. Gundul, saya bilang. Nabi Fir'aun terbenam supaya jenazahnya bisa jadi pelajaran untuk umat berikutnya. Kok dibilang membelah umat manusia? Kenapa ada orang yang mulai nggak percaya? Karena sudah berlalu. Susah sekali membuktikannya lagi sekarang. Ya, Nabi Ibrahim dibakar nggak kebakar. Apa iya? Apa iya? Mana buktinya? Nggak kelihatan. Susah. Ya, jadi kalau hanya menggunakan akal, nggak ketemu itu Tuhan. Jadi supaya anak tadi bisa menemukan orang tuanya, dia harus dapat bocoran informasi dari panti asuhan. Kamu dulu lahir di desa Anu, ini catatannya nih, kepala desanya itu, RT RW-nya yang ngantar kamu namanya Pak Slamet Mulyono, ya. Pak Slamet. Sana cari ke Surabaya. Itu insya Allah ketemu, meskipun lurahnya udah meninggal, orang tua yang punya dia udah meninggal, tapi akan ketemu. Nih bapak ibumu dulu hidup di rumah sini, namanya Bejo sama Siti. Gitu. Ketemu Pak, sampai namanya. Jadi baru bisa ketemu, nyari orang tua saja, itu harus dapat bocoran informasi. Apalagi kita mau nyari Tuhan, harus ada bocoran informasi. Bocoran informasi itu nanti kita sebut namanya kitab suci. Nah, satu lagi sebelum ke situ, mengapa kita perlu mencari Tuhan? Kan kita kalau begini orang kita berakal, itu minimum kita harus tahu berterima kasih. Satu. Dua, kita mau hidup mengikuti aturan. Siapa yang pernah ke Amerika? Nyopir di sana? Saya belum pernah. Disopirin orang pernah, tapi nyopir sendiri belum pernah. Di sana jalan kiri apa kanan? Kanan. Mirip di Swiss ya. Belanda kiri lagi, kita ikut Belanda. Australia kiri. Kalau di Australia lama saya 5 tahun nyopir, nggak masalah karena memang sama. Tapi kalau Anda ke Amerika, lama di Indonesia, kemudian ke Amerika, lalu karena saya orang Indonesia, saya mau jalan di kiri. Anda ditabrak atau Anda tangkap polisi. Aturannya hanya itu. Pindah negara saja Anda harus ngikut aturan. Kalau nggak ikut aturan, Anda dianggap melanggar aturan. Saya pernah nganter teman mau Idul Adha nyari kambing. Di sana murah sekali Pak, cuma $20 satu kambing yang sudah diambil woolnya. Jadi satu orang bisa korban 4 kambing, 5 kambing itu. Setelah dipotong bingung ngabisinya. Kita nyari rumah, belum ada GPS dulu kan, tahun 89-90. Jadi cuma tahu alamatnya yang punya si Anu, tinggalnya di Kamira, gitu. Cari tanya sini, tanya situ, nggak ketemu. Akhirnya kita sedang di jalan di sini, itu rumahnya di sana kan ya. Teman saya orang Belanda, kan mestinya ikut jalan sana, muter gini kan. Tapi karena ini di depan kita di padang rumput, kita lewat aja, baru masuk berapa meter yang punya rumah di sini keluar Pak, klak. Hoi, trespasser katanya. Di kebun kita mah lewat, dicoba masuk Cilubang situ, masuk lewat pinggir-pinggir rumah nggak ada yang ribut. Tapi di orang komunitas Eropa, kebunnya dilangkain orang itu sudah diteriakin.
melanggar, trespasser disebutnya, melanggar batas. Nah kita hidup di Amerika harus ikut aturan Amerika, di Swiss ikut aturan Rusia. Masa kita di bumi nggak mau ikut aturan sang pemilik bumi, gitu kan? Jadi antara lain mengapa kita nyari agama itu karena itu. Yang kedua, kalau kita mendapat sesuatu kan harusnya berterima kasih. Kalau saya kasih ke Pak Bapak atau sepeda saya kasih gitu. Minimum Bapak bilang terima kasih. Nah kita sudah dapat semuanya ini. Masa nggak mau bilang terima kasih? Ini bisa gerak. Mau bilang terima kasih ke siapa Anda? Kedip-kedip, sehat. Ya. Itu yang suka ngayal di Facebook saya bilang, at least you have to say thank you to Allah. Saya bilang. Dia sudah ngasih kamu tangan, kaki, otak, jantung for you, for free untuk hidup. Nggak mau masuk Islam silahkan. Tapi at least you have to know that you already have everything from Allah. Enggak, Allah itu sama dengan setan. Nah, kalau bingung lagi, kamu mainnya kurang jauh saya bilang. Allah sama dengan setan katanya. Coba kamu main ke Indonesia itu semua orang Kristen di Indonesia berjuta-juta nyebut Tuhannya Allah saya bilang. You're only saudara-saudara kamu sendiri. Karena di dalam Bible mereka ditulis Allah. Orang Kristen Indonesia nyembah setan. Hahaha. Nggak jawab. Kurang gaul aja dia, kurang baca. Jadi kembali lagi, kalau kita nyari sendiri nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya, nah terus gimana caranya mencari Tuhan itu? Kalau metodenya Pak Tony Ardi, kita hanya bisa mengenali sifatnya. Kalau Bapak saya sodorin 2 botol, isinya serbuk putih, ya, yang satu saya tulis salt, garam, yang satu saya tulis sugar. Gimana Anda membuktikan bahwa yang ini memang garam, yang ini memang sugar? If you rely only on the label, atau 1 botol aja deh, 1 botol, isinya serbuk putih, dikasih tulisan salt. Kalau Anda hanya mengandalkan dari nama itu paling mudah ditiru orang, paling mudah dibuat orang. Saya pakai jas putih, pakai label, Dr. Abdul Basit, bawa stetoskop, masuk rumah sakit situ. Itu baru di pintu gerbang aja sudah, pagi dok. Masuk ke dalam, pagi dok. Udah dokter baru ini, rambutnya putih gondrong. Nggak akan ditanya, Anda dokter beneran atau tidak. Only label, langsung disebut dok. Itu paling mudah tertipu. Jadi kalau yang tadi salt itu Anda langsung percaya, oh ini garam, lalu Anda bikin masak-masak, mau dikasih garam terus langsung guyurin saja, bisa salah Pak. Isinya bisa tepung tapioka itu, atau serbuk gula. Jadi satu-satunya cara untuk, kalau Anda, bukan Anda sendiri yang masang label ya, harus dibuka tutupnya, terus, ya manis. Ini masalah tulis atau salah wadah. Nah manis itu adalah karakter, itu ciptaan Allah, itu yang tidak bisa ditukar. Ya, jadi kalau sugar berarti ciri-cirinya adalah warnanya putih, kalau kristal warnanya putih, rasanya harus manis kalau sugar. Nah Anda nggak perlu tahu bahwa itu ada sugar, tapi kalau Anda makan kue, kemudian rasanya manis, Anda pasti segera tahu, pasti ada gulanya. Nggak perlu diberitahu orang, karena mengenal karakteristiknya. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, karena mencari wujudnya nggak bisa, mencari namanya nggak ketemu, kita bisa mencari karakternya atau sifatnya. Kalau yang pengajian sih sudah pada hafal itu. Wujud idam bako wala fartu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdat iradat kodrat iradat dan seru sama pasar bayan nggak hafal saya cuma 10 aja hafalnya, itu 20 itu sifat tuh. Orang Aceh kalau nggak hafal bisa disuruh balik lagi itu. Nah bagi yang sudah mendapat pendidikan itu mudah, tapi anggap aja kita belum tahu. Pak Slamet, kalau Bapak mau punya Tuhan, Tuhan itu harusnya seperti apa Pak? Karakternya Pak? Tunggal. Esa ya. Oke, kita tulis esa. Tunggal. Ayo kita ulang lagi kayak kemarin. Esa. Pak Tengku.
Kuasa, berkuasa. Oke. Nanti kita tambahin maha semua. Pak Ali, pemberi. Sering minta ya Pak? Pemberi. Pak Budi. Tidak terlihat. Oh, tidak terlihat. Tidak terlihat. Oke. Gaib ya, gaib. Oke. Pak Andri. Wis, terlihat, melihat. Oke, melihat. Pak Anto. Pengampun. Oke. Pak Dharma. Tidak sama. Min waladin. Tidak sama. Laisa kamislihi. Tidak sama itu kalau satu kata gimana? Berbeda dari yang lain. Unik. Terus Pak Giat, no. Kekal. Terus Mas, namanya siapa sih ini? Zahwan, ayo Mas Zahwan. Kalau kamu, Tuhan kamu pengennya yang seperti apa? Tidak ada yang lainnya. Tunggal tadi sudah. Ya sudah nggak apa-apa. Tidak ada lainnya. Tidak ada yang sama. Ayo Pak Maman. Kaya. Roni. Terus Mas Arta. Tunggal lagi. Terus Mas Baban. Bijaksana. Enggak bijak sini ya. Oke, bijak. Terus Mas Wande. Perkasa. Terus mengetahui, knowing. Oke. Pak Wahyu. Memberi wahyu. Maha mendengar. Oke, most listening, maha mendengar. Sama Pak Sor. Pak Dedi. Kita belum ketemu firman Pak. Kita baru pemurah pengasih. Oke. Pemurah pengasih. Yes. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Belum. Kita baru, kalau namanya gula ya manis. Nah, itu udah syarat pertama itu. Kalau gula pedas gimana? Nggak bisa. Gula nggak mungkin pedas. Gula harus manis. Kan gitu Pak. Namanya garam ya harus asin. Kamu dikasih garam sekarang tapi rasanya tawar gimana? Nggak mungkin. Garam kok tawar, berarti bukan garam, bawa ke lab, pasti bukan NaCl. Bukan yang lain itu ketemunya. Jadi begitu disebut garam, karakter utamanya harus asin, dimanapun berada. Dia akan mengasini semua. Masuk telur jadi telur asin, masuk nasi jadi nasi asin, dan seterusnya. Ikan asin. Itu karena ada garam. Jadi Bapak, kita belum ketemu Allah atau Tuhan itu siapa, tapi karakternya kira-kira begini. Mengapa harus Esa Pak? 5 menit lagi. Karena penguasa. Iya, kenapa? Kalau Oke. Ya kalau kita pakai logika yang biasa aja ya, ada sopir 2 mesti ribut. Kiri, enggak, kanan. Lalu voting. Nah kalau udah voting bukan maha kuasa. Iya kan? Kalau dia yang paling berkuasa kan nggak perlu minta pendapat, nggak perlu voting. Apalagi kalau 3, musyawarahnya susah itu. Jadi harus 1 supaya mutlak ya Pak ya, mutlak, kekuasaannya mutlak. Dia mau ke kiri, mau ke kanan, mau bikin bintang lagi. Sekarang galaksinya kata NASA 400 miliar galaksi. Kira-kira ada galaksi baru nggak? Sekarang, selama kita hidup ini aja. Jangan, nggak usah pakai jutaan tahun dari Nabi Adam ke sini. Selama kita hidup ini, cuman berapa 70 tahun. Mungkin nggak ada bintang baru atau galaksi baru? Mungkin. Kalau orang yang beriman itu surat Yasin ayat 81. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum.
Bala wa huwal khalaqul alim. Apakah mungkin sang pencipta alam semesta ini mengulang lagi perbuatannya menciptakan yang semisal itu? Jawabannya ya, sangat mampu. Itu. Jadi dia mau bikin matahari lagi, mau bikin bumi lagi, suka-suka dia. Dan jaraknya kan nggak tahu. Mungkin ada bumi lain di luar sana, karena kita jarak galaksi kita aja Pak, belum dengan pindah-pindah ke lain-lain. Kalau galaksi itu batasnya begini, ini di satu gerombolan ini ada 300 miliar. Dari pinggir sini sampai ke sana itu perlu 1,5 juta tahun cahaya. Naik pesawat, kecepatannya 300.000 km per detik, perlu waktunya 1,5 juta tahun. Nah sampai mau berapa generasi itu? Pilotnya mati, ganti lagi mati, sampai sana sekitar 2.000 generasi baru nyampe ujung sana. Ini yang nyampe sana kalau ditanya dulu siapa yang mulai perjalanan, udah lupa semua. Boro-boro 2.000 generasi, kita 5 ke atas aja lupa. Itu Pak, jadi kayak gitu keterbatasan akal kita. Jadi harus satu Tuhan itu, karena kalau dua dan sebagainya bakalan cekcok. Nah ini nanti kita bahas lagi di sesi berikutnya. Mengapa harus esa? Satu udah terjawab tadi. Mengapa harus berkuasa? Berkuasa. Kalau dua ini saja nanti kita cari kriterianya, di agama mana yang Tuhannya itu berkuasa dan esa. Sebelum saya tutup, nanti di dunia ini ada yang mengajarinya begini. Ada lingkaran begini, ini G, the Father, ini S, the Son, ini H, the Holy Ghost, gini. Kalau pakai lingkaran ini, S is not G, G is not S. Ini not ini. Not ya. Ini bukan itu bukan ini. Kalau ke sana, Son bukan Holy Ghost bukan Son. Not ini. Yang sini juga Holy Ghost kalau di kita malaikat Jibril. Kalau H dan G, G bukan H, H bukan G. Ini not kalau pakai lingkaran. Tapi dia bikin segitiga gini, Pak. Ini God tengahnya itu. Son is God, Holy God is God, God is God. Apa nggak blenger sampean kalau baca kayak gini? Kalau ini X, Y, Z, tulis di matematik, X is not tidak sama dengan Z, Z tidak sama dengan X tidak sama dengan Z. Tapi ikut jalan yang tengah, ini sama dengan itu sama dengan ini. But there is not three God, but one God. Itu konsep Athanasian, Trinitas. Jadi kriteria Pak Slamet yang menuntut bahwa Tuhan harus asa ketemu ini, berjalan Pak. Berjalan. Jadi ini nggak bisa kita terima. Karena menurut Pak Slamet Tuhan itu ya harus asa. Dan kita semuanya setuju, kalau tidak asa bakalan berantem. Itu tata cara yang akan kita lakukan sehingga sampai nanti ketemu ternyata agama yang paling benar itu Islam. Karena kriteria tentang Tuhan tadi itu nanti ketemunya di kitab suci yang kita pegang, dan kitab suci itu ada syaratnya lagi Pak. Kapan sebuah kitab suci boleh disebut kitab suci? Syaratnya apa? Ada banyak itu. Ya, benar, tidak ada cacat, isinya tentang kebenaran dan seterusnya ya, tidak bisa dipalsukan dan seterusnya. Jadi kalau nanti dipadu bahwa Tuhan itu kriterianya ada 20 misalnya, lalu kitab suci itu kemudian kita cross check, itu insya Allah ketemunya di Al-Quran. Nah begitu Bapak Ibu buka Quran, di situ disebut surat Toha ayat 14. Ayo Mas Alifin. Innani anallah fa'buduni wa'aqimus salat lidzikri. Itu definisi paling jelas itu. Inilah saya Allah, maka sembahlah saya untuk mengingat saya. Itu atau di Yasin ayat 45 ini. Setelah salamun qaulam mir rabbir rahim. Wah. Wamtazul yaumal. Kan ada setelah itu terus hadza. Nah, kalau dipotong begitu nggak hafal ya. Pokoknya baca itu salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul ayal mujrimun.
Alam ahad ilaikum ya bani Adam lahum innallakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Dan inilah wa ani'buduni, dan sembahlah saya, hadza siratul mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Nanti di beberapa ayat akan ketemu bahwa nama zat yang kalau garam tadi asin dan sebagainya, kalau Allah itu sifatnya ini ketemu di Quran, disebutnya Allah. Begitu Bapak Ibu, sudah 40 menit. Ini jam belum ditaruh di sana, jadi harus nengok-nengok terus. Kita lanjutkan minggu depan. Kita bahas secara cepat mengapa harus esa, mengapa harus berkuasa, Pak Ali mengapa harus pemberi. Pemberi ya, pemberi tanpa diminta loh ini. Siapa yang minta jarinya 5? Nggak ada. Kita dikasih aja 5. Dengar cerita beliau kemarin. Waduh, cuma 4, udah bingung dia. Waduh, gelisah. Dicek lagi, oh, alhamdulillah 5. Kita tidak minta dikasih mata, dikasih jantung, dikasih kaki. Memang maha pemberi dan seterusnya. Jadi ini nanti dirasionalkan mengapa yang namanya Tuhan itu esa, pemberi, berkuasa, tidak ada yang lain dan sebagainya. Kemudian kita cari sumber informasinya. Akte kelahiran lah kalau untuk anak-anak, catatan kelahiran di desa kalau untuk orang lahir, kalau untuk Tuhan itu bocorannya pasti di sebuah dokumen yang disebut kitab suci. Nah, agama di dunia ini sekarang kurang lebih ada 4.000 Bapak Ibu, 4.000. Yang terbesar ada 10, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Shinto, Sikh, Maoism, Dao Chai. Ya, pokoknya 10 Dao Chai terakhir itu. Berdirinya tahun 1926. Ada seorang Vietnam ngaku dapat wahyu, pengikutnya sekarang sekitar 4 juta. Tapi terbanyak pengikutnya 1,2 miliar itu adalah not affiliated to any religion, agnostik, ateis, dan sekuler. 1,2 ya. Kalau negara yang paling banyak mengandung yang nomor 3 tadi, agnostik itu adalah Korea. Sebelahnya yang dulu perang itu, mana itu, Cekoslovakia, di sebelahnya itu. Ada 4 negara yang paling banyak, salah satunya Jepang. Jadi buat kita yang sudah muslim, medan dakwahnya masih ada 1,2 miliar orang yang kalau disurvei, kamu agamanya apa? Enggak, saya enggak ikut apa-apa. Nah itu masih 1,2 miliar dari 8 miliar manusia. Sekarang kita Islam dan Kristen balapan, kalau lihat statistiknya. Banyak orang masih bilang kita nomor 2, tapi ada juga survei yang bilang kita udah nyalip mereka. Apalagi sejak kasus Gaza. Baik, begitu dulu Bapak Ibu sekalian. Ini sudah 40 menit, kita cukupkan sekian. Minggu depan kita lanjutkan dengan membahas kriteria Tuhan ini, lalu mencari kitab suci, dan kalau mau dibikin panjang bisa panjang sekali. Dulu trainingnya seminggu. Tapi kalau mau kita ringkas 2-3 kali pertemuan, topik ini udah selesai. Nanti kita ganti topik yang lain. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.